Untuk seluruh peserta, semuanya bersiap di tempat duduk masing-masing. Siap, gerak. Lapor. 30 Juli 2025, peserta Latsar, periode 3, Angkatan 15, sejumlah 39 siswa siap melaksanakan pembelajaran. Laporan saya terima, kerjakan. Siap, kerjakan. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Kepada semuanya untuk duduk sempurna di tempat masing-masing. Suaranya belum terdengar. Belum. Suaranya tidak ada. Belum ada, Pak. Belum ada, makanya tadi ditentang mungkin ditutup dulu, kemudian share-nya ditutup, kemudian nanti sebelah kanan centang sound.
bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selanjutnya, pembacaan doa. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, demikian pembukaan pembelajaran pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Pak Wadadi silakan untuk Baik, Oke, selesai. Oke.
Gimana Mbak? Langsung bisa dimulai nih. Bapak. Oh, dimulai nanti agak siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, ini mental-mental terus. Oh ya, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Mutadi MED, yang kami hormati pula seluruh peserta kegiatan Latsar periode 3, golongan 3, angkatan 15. Terima kasih untuk pagi hari ini Pak Mutadi dalam keadaan sehat ya, sudah bisa bergabung dengan kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, untuk pagi hari ini karena sudah jam 8:15 Suaranya hilang lagi, Mbak. Halo, Mbak Ulfa, suaranya tidak terdengar. waktu dan tempat kami persilahkan, dari kami cukup. Hilang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali. Ini pesertanya banyak sekali ya ini berarti ya. Pesertanya banyak sekali. Berarti saya memang satu ruang 40 berapa ini berarti? 40 Iya, peserta ya? seluruh kelas, seluruh peserta, seluruh kelompok, Pak. Oh, seluruh kelompok ya. Ini seluruh. Oke. Nah, kemarin juga saya sudah ngajar di kelas ini ya. Kan ada yang WI Tapi sudah kami dari siapkan breakout udah diskusi atau nanti tugas. ada breakout classroom enggak, Mbak? Enggak ada. Mas Yusuf, nanti Ya, ada breakout classroom enggak ada? Sudah kami siapkan Pak. Nanti kalau Pak tadi menghendaki Oh, untuk peserta masih siapkan. nah ini saya semuanya ini yang ngajar tidak saya tok ya. maksudnya per kelompok gitu atau gimana, Pak? Ya, saya nanti ngajar per kelompok, tapi semua kelas ini ya, Mas Yusuf ya. Ya, per kelas ini, Pak. Per Dari kelas ini. ini. Ini berarti saya ngajar kelas ya, bukan Iya, kelompok ya. iya. Oh, jadi ben gak salah sih loh. Jadi hari ini saya ngajar kelas ya. Betul. Oh ya sudah. Berarti kan sebagian sudah ada yang ketemu dengan saya dan sebagian juga belum ya. Oke, saya wis ketemu saya tak golekane ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu kajian yang bernama Core Value of ASN di agenda 2 ini. Jadi kita masih berkutat di situ terus. Oke ya. Kemudian yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga mahabbah cinta kita kepada beliau semakin meningkat. Terima kasih. Saya akan cari peserta yang kemarin sudah ketemu dengan saya ya. Mbak Lucia Ega ya. Sudah ketemu ya kemarin ya, Mbak? Nggih, Pak. Insya Allah Oke. sampun. Berarti materi ini berakhlak masih secara umum ya kemarin ya? Kemarin yang hari pertama secara umum, terus di yang hari kedua spesifik ke 3 ini kompetensi Akuntabel itu. masing-masing. Iya. Akuntabel. Terus yang lainnya gimana nih? Ke akuntabel ya. Kemudian kompeten belum ya, Pak ya? Kompeten katanya ya ini ya. Kemudian harmonis oke. Baik. Terima kasih. Masih sama Bu Lucia Ega. Ega itu kayak merek kaos itu ya. Mboten, Pak. Itu Egar ya. kepanjangan dari egaliter, Pak. Oh, wis keren banget tuh.
Guru ini, jadi guru apa dosen ini? Boten, saya pustakawan, Pak. Pustakawan yang mana kemarin itu ya? Jogja ya? Nggih, leres Ya, Sunan Kalijaga. ingat-ingat sidik-sidik Mbak. Oke. Hmm. Coba Mbak reviewkan saja, ulangi lagi tidak apa-apa. Reviewkan tentang core value of ASN berakhlak gitu ya. Baik, kemarin kita sudah membahas masalah core value berakhlak, Diawali gimana? dari berakhlak sih. Ben ini kan lain, Mbak. Ya, toh. Diawali dari berakhlak dulu. Oke. Berakhlak itu apa gitu ya? Oke, jadi kemarin Pak Mustadi sudah mengisi di kelas kami. Pak Mutadi loh sudah rubah loh ya. Mustadi atau Pak leres atau Pak? Mutadi. Oh, Mutadi ya Pak. Ya, wes angel toh nah ini. Yo lanjut. Di mana membahas tentang core value berakhlak. Ya, terus. Teman-teman tentunya sudah tahu sih Pak kepanjangannya berakhlak itu apa, yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, Kompeten apa loyal, kompetensi ya Mbak ya? kompeten Bapak. Kompeten. Oke, lanjut. Nggih, leres. Harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, seperti itu. Loyalnya kok nggak ada tadi? Ada Pak, Ada tadi habis ya. harmonis, loyal Pak. Harmonis loyal ya sudah. Tadi Nggih. blank mungkin saya ya. Oke. Mas Agus, Miftahilah, ini dari Berdiklat ini. Ya. Coba jelaskan sing Oke, Pak. berorientasi pelayanan Mas Agus. Ngepak ya ora apa-apa. Presentasi pelayanan itu maksudnya adalah seorang SN itu harus mementingkan pelayanan. Artinya kita harus Moco wae. Definisinya apa gitulah. Kata kuncinya apa, terus yang penting itu kalimat afirmasinya apa, terus kode etiknya apa, ya sudah usah ngarang dewi. Ya. Karena ini kita bekerja pada standar itu ya. Ayo Mas Agus silahkan. Bentar Mas. Ya, ini calon narasumber loh Mas dengannya. Ya. Sudah Pak. Mas Agus sudah nikah? Sudah Pak. Sudah. Mbak Lucia Ega sudah? Ampun Bapak. Oh, nak urung tak juduk ke wes ya. Itu Mas Agus kan teman kantor saya itu. Ayo Mas Agus dibaca. Sekedar Pak. Saya buka dulu kemarin Pak. Ya. Yang kemarin Pak. Ora apal toh? Dereng Pak. Oke. Ini saya coba kelas yang pernah ketemu saya, habis ini saya melompat ke yang belum ketemu dengan saya. Ya. Kalau yang ketemu Pak, baru buka Pak sebentar. Oh. Oh, iso nggak ketemu itu loh. Belum ketemu Pak. Wes ini tak ganti orang sih. Harus ready loh nih yang lainnya ya. Iya Pak, maafkan Pak. Maaf kali ini bukan kita berpikir bebas ya Mas, tapi kita ini sih ya belajar pada definisi-definisi. Setelah itu fix baru kita memiliki berpikir bebas. Oke tak. Bu Wike Rahma Yu ya, belum ketemu saya kemarin ya. Belum Bapak, belum. Belum ya, oke tak tanya ya. Bisa nggak Bu Wike Rahma Yunis siapa itu dan seterusnya itu ya? Ya. Ceritakan ke saya tentang apa itu apa ya berorientasi akuntabel. Akuntabel itu menjadi seorang ASN yang
berintegritas Enggak. tinggi. Saya pengen sesuai aslinya saja jawabannya. Ya. Sesuai Asli. dengan teksnya saja. Akuntabel itu apa? Kata kuncinya apa? Kalimat afirmasinya apa? Etik norma atau kode etikanya apa itu? Baik, sebentar ya Pak. Ya, sambil ngecek satu persatu ini saya. Akuntabel itu, Kenalkan dulu Bu Wika Rahma Yunis dari mana sih? perkenalkan nama saya Wika Rahma Yunisa, Bapak biasa dipanggil Rahma. Rahma, oke. Iya. Untuk instansinya mana? Instansinya itu MTSN 3 Sukoharjo, Kemenak Sukoharjo. Oke. Ya, tadi saya minta untuk apa ya? Melakukan penjelasan tentang akuntabel ya. Oke, silakan. Definisinya apa? Kan pernah toh itu toh, sudah pernah semuanya ini. Sudah di MOOC sudah, Pak. Oh, tapi ini baru ketemu saya ini di sini. Baru ketemu Bapak di sini. Belum pernah sebelumnya belum ada yang ngajar tentang ini. Sebelumnya sudah dengan Bapak Prof Nizar sudah. Tapi enggak ada bahan ajarnya, Pak. Kalau bahan ajarnya saya ngambilnya dari MOOC. Ya sudah, apa yang diketahui dengan akuntabel? Oke, berarti saya harus banyak mengulang di sini. Oke, lanjut dulu. Jelaskan yang Bu siapa? Rahma ketahui saja, wes. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kata kuncinya? Kata kunci sebenarnya itu udah pernah dengan Ibu Aminah sudah pernah, Pak. Hasil layanan. Kata kuncinya integritas, Pak. Gimana, Mbak? Tadi? Belum ketemu. Oke, gitu ya. Saya tak presentasi ya, jadi yang baca ya. Tadi saya minta apa? Yang akuntabel ya. Oke, coba saya share file saya ya. Bentar. Oke, Bu siapa tadi namanya? Bu Rahma ya? Rahma, Bapak. Sudah tampak di layar, Mbak. Presentasi saya sudah sudah tampak di layar. Oke, nanti tak kirimi hasil-hasilnya. Ini kok enggak? Oke, Mbak. Oke, belajar, Mbak. Oke, ini akuntabel ya, Mbak ya. Nah, ini ya begini cara belajarnya ya. Ini akuntabel begini. Coba Mbak Rahma bacakan definisi akuntabel.
Definisinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini dia ya standarnya seperti ini. Kemudian kata kuncinya Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. arti integritas itu apa Mbak Rahma? Integritas itu Ya, selalu kita orang-orang ya, karena harus menjiwai betul. Integritas artinya apa? Integritas itu adalah konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, dan yang harus dimiliki oleh seseorang, Pak. Oke, saya tanya Mas Burhanuddin. Kok garuk-garuk kepala ada apa? Integritas, jelaskan Mas. Integritas itu artinya apa gitu ya? Integritas itu adalah konsisten melakukan pekerjaan. Masa ngono? Mas Agus, integritas apa Mas Agus? Miftahillah. Integritas itu apa gitu loh? Integritas itu konsistensi, Pak, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan Wes cukup, nggak norma usah. Pokoknya selaras antara yang diucapkan dan yang dilakukan. dilakukan. Ya, Ini angel banget ini Mas Agus ya. Banyak yang berkata tapi antara perkataan dan tindakannya jauh berbeda. Ini masalah sebenarnya. Oke ya. Ya itu. Biasanya banyak janji-janji tapi terus PHP ya seperti itu. Pemberi harapan palsu itu ya. Jadi ini dia integritas. Ya, kemarin saya menulis itu, jadi orasi di depan layar berbeda dengan konspirasi di balik layar itu kan menunjukkan jiwa-jiwa yang tidak integritas gitu. Ya. Balik Bu Rahma jadi Bu Rahma lagi, saya tanya Bu Rahma. Iya, Pak. Bacakan kalimat afirmasi. Kami kepercayaan yang diberikan. Oke, tak lacak. Apa sih kok harus ada kalimat afirmasi? Untuk apa kalimat afirmasi? Untuk biar ingat, Pak. Sehari-harinya biar diingat terus. Biar tertanam. Biar tertanam dalam diri kita sebagai seorang ASN. Mas Burhanuddin tak konjelaskan Mas Burhanuddin. Kalimat afirmasi itu apa? Terus untuk apa kalimat afirmasi itu? Wes ketemu saya atau Mas Burhanuddin ini, coba jelaskan Mas. Ya. Kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang sering diulang-ulang yang ditanamkan dalam hati supaya tujuannya untuk menciptakan perilaku karakter dalam diri kita. Ibaratkan kemarin seperti perangkat yang diinstal dalam diri kita. Iya. Lumayan tapi ono sing terlewatkan Mas. Jadi Bu Rahma, kalimat afirmasi itu sebuah soft skill atau boleh disebut sebagai software yang senantiasa diucapkan berulang-ulang agar terbangun mindset. Ya, agar terbangun mindset. Ya, Bu Rahma ya. Setelah mindset nanti, setelah ada di mindset kita lakukan habituasi atau kita lakukan pembiasaan. Setelah pembiasaan akhirnya menjadi karakter. Inilah pentingnya kita belajar berakhlak atau core value of ASN berakhlak, kalimat afirmasi ya. Sekali lagi kalimat afirmasi adalah software yang perlu diinstal ke dalam diri manusia dengan cara apa? Membacanya berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Untuk terbangun di alam bawah sadar kita. Setelah memiliki mindset itu, tantangannya adalah untuk menghabitasikan, membiasakan. Kalau sudah biasa, nanti akhirnya menjadi karakter. Nah, ini kalimat afirmasi. Ini adalah kalimat afirmasi standar yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Tentunya Bu Rahma nanti bisa membuat kalimat afirmasi sendiri. Kalimat afirmasi itu nyaris seperti sumpahnya Patih Gajah Mada. Tidak akan memakan buah kelapa
sebelum bisa menyatukan Nusantara. Nah, ini masing-masing yang ada di sini atau CPNS atau calon ASN ini memiliki background yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing ASN dipersilahkan untuk mampu menciptakan soft skill atau software yang berupa kalimat afirmasi sendiri sesuai dengan backgroundnya. Kita tidak hanya sekedar menjadi ASN, tapi tentu saja ASN yang berkualitas, disiplin, terus mandiri, berorientasi masa depan. Jadi setidaknya ada 3 hal itu ya. Nah itu ya Bu Rahma Yunisa. Ya, oke. Ini saya tanya lagi, Bu Wike Rahma Yunisa, tolong buatkan kalimat afirmasi yang sesuai dengan dunia kerja yang menjadi tanggung jawab Bu Rahma saat ini. Guru ya, tolong buatkan kalimat afirmasi. Ini nanti bisa ditulis di kamar, bisa ditulis di mana lagi, laptop, bisa ditulis di tangan. Kalau tangan enggak itu waktu SMA ketika ngepek ya, kalau tangan tuh ya seperti itu ya itu. Wes, tolong Bu Rahma, tolong saya buatkan kalimatnya afirmasi Bu Rahma yang senantiasa diinstal ke dalam dirinya untuk menciptakan mindset, dan mindset turun menjadi pembiasaan, pembiasaan menjadi karakter. Karena tanpa dibangunnya kalimat afirmasi ini, maka kita tentu tidak akan memiliki arah yang kuat untuk bekerja. Silahkan Bu Rahma buat kalimat afirmasi sendiri. Tolong jangan gunakan kata kami, tapi gunakan kata depannya saya. Silahkan Bu Rahma. Saya yakin dan saya yakin bertanggung jawab dan konsisten untuk menciptakan siswa yang berprestasi. Oke. Kok saya yakin itu kayak sebuah keimanan itu ya. Jadi ini kan sebuah kehendak. Kalau kehendak itu saya akan, I will atau apa begitu ya. I will be a good teacher and have a great responsibility, kayak seperti itu. Saya akan menjadi guru yang hebat dan memiliki tanggung jawab hebat, kan begitu, akuntabel itu. Ya, belum pernah punya sumpah ya. Sumpah sama pacarnya, mungkin sudah menikah ya ini. Sudah. Ya, saya akan setia mendampingi gitu. Jika saya meninggalkan 10 hari tanpa lah seperti itu kan pernah, itu kan sama, itu kan kalimat afirmasi. Coba buat kalimat afirmasi, saya akan menjadi kepiye apalah seperti itu ya. Saya akan menjadi guru yang bertanggung jawab untuk menciptakan peserta didik yang berprestasi, unggul dalam pelajaran maupun itu kok kita bahasa pejabat yang umum ya Pak. Coba bahasa-bahasa yang menukik sing kaitannya dengan mulang gitu loh. Iya. Kita akan memberi layanan pembelajaran yang berkualitas dengan memasukkan teknologi informasi ke dalamnya dan melahirkan siswa yang bernalar dengan baik. Banyak contoh-contoh. Silakan. Sulit ya Pak ya. Ya ini justru pentingnya pelatihan ini ya, kalimat afirmasi ini ya. Tidak hanya narasi-narasi habis itu kena angin hilang semuanya itu. It is not important for me itu ya. Oke, ben mikir saya ya, Bu Rahma ya. Tak cari lagi yang belum pernah ketemu dengan saya. Kolik Koirudin ini belum pernah ketemu dengan saya ya. Oke Mas Kolik, ini masih di ranah akuntabel ya. Tadi yang satu gasi berorientasi pelatihan siapa tadi ya?
Ya, sekarang ke sini dulu nanti tak kembali lagi. Ini di ranah akuntabel, Mas Kolik Koirudin. Silakan baca kalimat afirmasi ini, terus buatkan kalimat afirmasi yang sesuai dengan dunia kerja yang Mas Kolik Koirudin geluti selama ini. Oke, sambil perkenalan terlebih dahulu. Bacakan kalimat afirmasi, buatkan kalimat afirmasi sejenis itu tapi terkait dengan dunia kerja Mas Kolik Koirudin. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Khalid Khairuddin, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Kurang keras Surakarta. Mas suaranya. Perkenalkan saya Khalid Khairuddin, Nah, penyuluh tempelkan saja. Ya, oke. Lanjut. ya, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Izin membaca kalimat afirmasi. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, terus terkait dunia kerjanya jenengan, buatkan kalimat afirmasi yang nanti senantiasa dibaca, diulang, diingat sampai nanti pensiun. Silakan. Baik. Saya akan menjadi penyuluh agama Islam yang bertanggung jawab dengan terus meningkatkan kompetensi saya. Oke, terima kasih. Ya, saya suka kalau berani mengatakan this is me, inilah saya. Ya, itu. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Semoga nanti bisa terterapkan. Jangan lupa kalimat afirmasi ditulis, tempelkan ya. Nanti atau ditaruh dalam botol, besok sekian tahun lagi dibuka. Apakah kerja saya sudah konsisten sesuai saat pelatihan atau pelatihan hanya sekedar apa ya, sesuatu yang kayak apa ya, kena angin hilang gitu ya, smoke in the water begitu hilang gitu. Oke, bacakan kode etiknya. Kode etik adalah framework atau apa namanya framework atau pathway ya, apalagi bahasanya itu ya, peta jalan ya. Selama bekerja sesuai dengan kode etik, insya Allah aman ya. Bu Ika Latifun Nikmah. Ini belum pernah ketemu saya Bu Ika ya. Pernah Pak, hari Jumat. Oh ya sudah ganti. Gandhi Raka ini kok fotonya hilang kemana ini? Oh ya tenggelam di bawah ya ini ya. Gandhi dari agama Buddha ya Mas? Katolik Tidak. Bapak. Katolik ya. Nggih. Oke, wes ketemu Mas Gandhi kok ya. Sampun. Ahmad Turmidi. Coba dibacakan kode etik Mas. Peta jalan yang harus dilalui dalam bekerja ya. Kode etik. Nggih. Izin baca Pak nggih. Kode Ya. etik yang pertama melakukan integritas tinggi dan yang kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, kewenangan jabatan. Ya. Coba Pak. Kode etiknya. Ya ini kode etiknya. Definisi sudah, kemudian kata kunci sudah, ya. Oke, kemudian kalimat afirmasi
Cek, halo. Suara saya bisa terdengar? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ampun, Ya, ampun. di ruangan saya listrik baru saja mati, ya. Terus saya nunggu koneksi WiFi. Alhamdulillah bisa connect kembali. Ya, saya ulangi lagi ya. Coba. Oke ya, sampai loyal ya tadi ya. Ya, saya ini Mas siapa ini ya? Mas Ahmad Turmudi tadi sudah ya, baru saja ya. Ampun, Pak. Iya. Ya, saya tak boleh ini ya. Pak Kolek sudah. Budi Adia, Pak Budi Aditya sudah ya. Sudah, rasanya sudah ketemu ini. Sudah, Pak. Nah, Pak Muhammad Sirot sebelum ya. Sudah bertangkap. Sambung ketemu, Pak. Baru bertemu. Pernah. Oh, Hari pernah Jumat. ya. Oke. Ya. Bu Yarsinta Rasadi. Ya, ini belum ini kelihatannya ya. Halo Belum, Bu Bapak. Yarsinta. Belum ya? Iya, belum, Bapak. Oke, tolong dibacakan. Ini share-nya mana hilang? Ini loyal ya, loyal. Silahkan. Bu Yarsinta. Perkenalkan diri, perkenalkan Bapak, nama saya Yarsinta Rasadi, saya Satkermin 11 Boyolali dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Untuk Oke, definisi loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyal ya. Nggih. Ini agak ya, mengurainya ya, loyal ya. Jadi loyal itu bisa wajib, ya bisa sunnah, bisa malah larang ya, terlarang ya. Misalkan seperti pengadaan Chromebook di Kemendikbud itu, ya, harus patuh pada atasan itu sebuah kesalahan ya sebenarnya ya. Jadi lihat ya loyalnya itu pada hal yang baik sesuai aturan itu baru loyal ya. Kalau tidak ya tidak bisa itu ya. Oke. Terus Pak Muhammad Saiful Islam sudah pernah? Pernah, Bapak. Pernah ya. Nggih, Nah, kita di yang kelompok namanya 3. itu Alrina Raras Tachazeli. Wah, ini namanya sulit banget itu. Baik, Bapak. Ya. Iya. Silahkan bacakan kata kunci sampai kalimat afirmasi, Mbak. Oke, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kenalan Baik, dulu. nama saya Alrina Rarasa Kaseli. Satuan kerja saya ada di MTS Negeri 5 Rembang. MTS Negeri 5 Rembang itu yang mana? Sale. Nggih. Kemarin sudah pernah ini. Sudah, Bapak. Sudah. Yos, rapopo terlanjur ya. Kata kunci Nggih. sama kalimat Ya. afirmasi. Untuk loyal, kata kuncinya adalah berdedikasi dan kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Wes, berarti sampai situ aja. Berarti sampai situ. Oke, ini kata kuncinya ya. Komitmen, dedikasi ya. Kontribusi yaitu. Mas Tri Wibowo, dibacakan kalimat afirmasi. Buat kalimat afirmasi tentang dunia kerja Mas Tri Wibowo. Kemudian sebelumnya perkenalkan dirinya. Thank you. Yuk. Baik, suara saya terdengar. Kurang keras tapi ya. Baik, kalimat perkenalkan, nama saya Tri Wibowo, tugas di MTS Negeri 6 Boyolali. Kemudian Ya. untuk kalimat afirmasi dari Gunakan kata saya ya. Saya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Terus terkait dengan dunia kerjanya di MTS berapa tadi itu? Kalimat afirmasinya seperti apa? Baik, kalimat afirmasi terkait dengan dunia kerja. Saya setia dan berkomitmen pada siswa saya dan visi misi di madrasah saya. Oke, terima kasih. Bulina Anissa Widyasari, tolong buatkan kalimat afirmasi pada core value loyal
sesuai dengan job yang Bu Lina Anissa Widasari saat ini kerjakan, ya, atau job yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih. Izin, saya Lina Anissa Widyasari di UIN Suaranya terlalu Salatiga. kecil, Mbak. Ya, Bapak. Nama saya Lina Anissa Widyasari, penempatan di UIN Salatiga sebagai kantor komputer. Untuk kalimat afirmasinya, saya menjaga nama baik instansi dan khususnya untuk tempat saya bekerja dalam hal melayani masyarakat, khususnya untuk keluhan yang disampaikan kepada unit kami. Oke. Bu Alfiatun Khanifah. Ini belum nih kelihatannya namanya. New name kelihatannya ini ya. Sampun tadi Bapak, Oh, sudah. Walah. sampun Oke. tadi. Muhammad Saiful Amri. Belum ya, Pak? Halo, Pak Muhammad Saiful Amri. Iya, Bapak. Ya, tolong bacakan ini panduan perilaku kode etiknya. Baik, perkenalkan Bapak, saya Muhammad Saiful Amri sebagai analis anggaran ahli pertama penempatan di sebagian tempat usaha Kemenak Kota Semarang. Oke. Untuk Kode kode etik, oke, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya, saya minta pendapat Pak Amri. Ya, oke. Bagaimana jika ada rekan-rekan kerja seringnya itu menjelek-jelekan negara, tapi kalau menerima gaji itu diam-diam saja gitu ya. Mau menerima gaji dari negara tapi menjelek-jelekan negara. Ini banyak fenomena semacam ini. Tidak banyak lah, ada ya gitu. Bagaimana pendapat Pak Muhammad Amri ini? Ya, menurut saya diberikan pengertian kepada misal teman rekan kerja, kalau kita harusnya bangga menjadi bagian dari institusi atau negara ini yang kita dedikasikan, ngoten Pak. Oke, loyal ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mari Baik. kita belajar bersama di ranah core value of ASN adaptif ya. Adaptif ini yang belum siapa ini ya? Yang belum. Wes, Bu Kristina, enggak apa-apa. Bu Kristina Advent. Oke. Tolong bacakan adaptif, kata kunci, dan buatkan kalimat afirmasi lagi. Oh, enggak usah dah. Bu Kristina langsungin aja definisi adaptif itu apa aja. Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Halo Bu Kristina, dengar suara saya Ya. ya? Ya, Tolong bacakan definisi adaptif. oh ya. Nilai dasar adaptif berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Oh gitu ya, tapi putus-putus juga deh Bu, enggak apa-apa sudah ya. Jadi adaptif terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ini adaptif. Gitu. Ketika semua orang sudah memasukkan teknologi dalam dunia kerjanya, ya kita jangan terus tidak memasukkan teknologi. Ya, itu yang memudahkan itu kan begitu. Oke, kata kuncinya Bu Zumratun Nikmah. Bapak perkenalkan, saya Zumratun Nikmah, tempat tugas di Man 1 Kudus. Kata kunci adaptif yang pertama inovasi, dua Man antusias. satu Kudus nggak pernah ketemu saya. Oh, nggih, baru 1 bulan Bapak. Ya Nggih. baru 1 bulan. Aslinya mana? Aslinya Kudus. Oh gitu ya. Nggih. Baru penempatan langsung ke situ gitu ya. Nggih, sebelumnya di MTS. MTS mana? MTS Sultan Agung Kudus juga, di Duh, Kudus. nggak ada MTS Sultan Agung itu di mana itu? Di desa itu Pak Golan Tepus, Kecamatan Mejobo. Oke. Ngajar apa ini? Saya mengajar PPKN atau Pendidikan Pancasila. Ya, istri saya juga ngajar di situ loh. Oh nggih, siapa Pak? Bu Ibu. Ida. Oh Bu Ida, nggih. Ngerti ya, kenal ya? Nggih, ngertos. Oke.
Pelajaran apa yang dipegang? Oke, saya lanjutkan Bapak. Kata kunci nomor 1 yaitu inovasi, 2 antusias terhadap perubahan, nomor 3 proaktif. Oke ya. Oke. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, kita selalu berpikir untuk membuat hal-hal baru yang bermanfaat untuk diri saya dan murid-murid saya. Oke. Itu Inovasi. tadi ya something new ya, hal-hal Oke. baru. Oke. Apakah memodifikasi hal lama termasuk inovasi atau tidak? Termasuk Pak, jika itu membawa perubahan yang lebih baik. Oke. Ya, 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 ya. Iya. Terus kalimat afirmasi, Mbak. Iya. Kalimat afirmasi adaptif yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terkait dengan pekerjaan Bu siapa tadi namanya ini? Wah, banyak peserta hilang ini. Zumratun nikmah, Pak. Nah, Zumratun Nikmah. Oke. Kalimat afirmasinya sesuai dengan pekerjaan Bu Zumratun Nikmah apa? Gunakan Ya. kata saya. Ya. Saya akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan metode pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Sampun, Bapak. Gitu. Oke, thank you ya. Nggih, Semoga menjadi terima guru kasih. yang baik di MAN 1 Kudus ya. Oke. Nggih, terima kasih, Pak. Kode etik. Ini saya mencari Aina Sufa sudah, Wike sudah, Pak Burhanuddin sudah. Ya ini Mas Reynaldo. Belum ya malah Mas Reynaldo itu ya. Kan panitia itu ya. Pak Abdul Mujid. Ini cari orang nih. Pak Abdul Mujid, tolong bacakan kode etiknya, Mas. Kode etik adaptif yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga bertindak proaktif. Oke, terima kasih ya. Ini kolaboratif di sini tidak ada. Nanti silakan dibuka di buku 7. Ya, wes gini. Ini peserta sebanyak 44, sementara ini ada 7. Ini begini piye caranya? Oke ya. Silahkan seperti biasanya yang kemarin sudah membuat ya, ini tugas pribadi yang kemarin sudah presentasi tidak usah, yang kemarin belum presentasi silahkan. Nanti dipimpin oleh Mas Khairul Burhan. Ya, Mas Khairul Burhan siap ya. Seperti kemarin ya. Yang sudah presentasi jangan ditunjuk kemarin, sudah cukup. Ya. Tolong buatkan PPT presentasi untuk membicarakan aspek-aspek yang ada di core value ASN berakhlak. Yang kan ada 7 berarti itu singkatan apa? Berakhlak. Berorientasi pelayanan. Oke, nomor ane akuntabel, kompetensi, dan seterusnya itu. Nanti pilih satu topik. Pilih satu topik. Misalkan berakhlak, misalkan loyal itu apa? Bahas loyal itu apa? Oke. Kemudian bagaimana mengimplementasikan seperti kemarin yang sudah ketemu saya, bagaimana mengimplementasikan, terus kemudian apa manfaatnya, apa hambatan implementasi, kemudian bagaimana solusinya, ditambah yang terakhir tokoh yang sesuai dengan loyal, tokoh-tokoh di Indonesia yang sesuai dengan loyal. Ya, bisa diceritakan, tidak usah harus pakai video. Ulangi ya. Ambil salah satu core value of ASN, kemudian misalkan ngambil loyal, apa itu loyal, kemudian terus bagaimana mengimplementasikan, yang ketiga apa manfaatnya, apa hambatannya, dan apa solusinya, ditambah satu tokoh di Indonesia yang sesuai dengan loyal. Nah, itu ya. Ini enaknya pilih sendiri apa dibagi oleh Mas Khairul Burhan?
Halo? Pilih sendiri ya. Pilih sendiri, Pak. Dan kok loyal kabeh, ya toh? Gimana caranya ini? Wes diskusikan situ ya. Mas Khairul Burhan dibagi-bagi ya. Halo Mas Khairul Burhan, siap enggak? Halo Pak, ini satu kelas berarti ya Pak? Yo satu kelas tapi kan tugasnya individu. Iya. Ya. Mengambil salah satu nilai itu apa itu loyal, kemudian bagaimana implementasinya di dunia kerja yang menulis, kemudian apa manfaatnya, apa hambatan implementasi, bagaimana solusi, dan ambil tokoh yang sesuai dengan kriteria loyal. Nah, ini contohnya salah satu ya. Gimana Pak Khairul Burhan? Apakah teman-teman mau dikasih nilai-nilai dipilihkan atau bebas memilih? Kalau bebas memilih nanti kecenderungannya ada yang sama. Kalau menurut saya lebih ke bebas saja Pak, karena kan kita kan berbeda apa namanya jabatan Oke masing-masing. ya sudah, ya silahkan Iya. memilih saja ya. Iya, nanti sesuaikan jabatannya aja. Ya seperti biasanya waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Sehingga nanti sekitar jam 10 kurang 10 saya akan stay on lagi. Ya, gitu aja ya. Seperti biasanya Mas Khairul Burhan, silahkan. Oke. Bila perlu di artikel itu, di artikel yang atau PPP yang dibuat tambahkan ini kalimat afirmasi, kalian itu penting ya. Jadi loyal apa nanti kalimat afirmasi penting. Kalimat afirmasi yang tidak di teks ini tapi kalimat afirmasi yang sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Buat kalimat afirmasi yang bagus. Oke, gitu aja ya. Selamat bekerja, selamat 30 menit. Layar boleh di-off-kan. Terima kasih. Nanti sekitar jam 10 saya akan stay on lagi. Oke. Terima kasih, selamat bekerja. Khairul Burhan. Iya, Oh, gini Pak, Mas, hadir. Khairul Burhan ya. Iya. Jadi saya infokan dulu untuk kali ini saya ingin ada 3 presenter. Ada 3 presenter ya. Ada 3 presenter, nanti Mas Burhan yang pilih. Dan 3 orang yang menganalisis. Ya, jadi misalkan A mempresentasikan, yang B adalah analisis terhadap A tadi. Cukup 3 presentasi saja. Karena nanti saya akan istirahat. Terus jam 1 nanti masuk ke kelas lain. Ya, seperti itu ya Mas Burhan ya. Oke, bisa dimulai Mas Burhan. Silahkan dipilih siapa presenternya, siapa yang menganalisisnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Tadi atas waktunya. Pada kesempatan kali ini akan diadakan paparan terkait core values berakhlak seperti yang telah ditegaskan di sebelumnya. Paparan pertama. Oke, yang sudah pernah paparan atau mengkomentari tidak usah Mas, ganti yang baru semua. Ya. Oh, iya. Oke. Ganti yang baru ya Pak. Ganti yang baru. Yang pertama, yang paparan ada Mas Rizky Alip. Nanti ditanggapi oleh Mbak Mutmainah. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya akan memaparkan hasil PPT yang saya bikin tadi. Izin share screen. Terlihat ya Bapak Ibu. Kali ini saya mengangkat isu tentang sikap kompeten. Saya beri judul sikap komputer dalam pengembangan aplikasi psikotes yang terintegrasi dengan prediktif. Studi kasus ini saya ambil dari core isu yang ada di unit kerja saya, Bapak. Yang pertama, pengertian sikap kompeten. Kompeten adalah kemampuan dan keahlian untuk menyelesaikan tugas secara profesional, tepat dan berkualitas. Dalam konteks ASN, kita harus terus belajar, menguasai bidang dan memberikan solusi yang terbaik. Bagi peranata komputer,
Yang pertama, kita harus memahami kebutuhan pengguna. Kedua, mengelola sistem aplikasi dengan baik. Ketiga adalah menyediakan layanan TIK yang berdampak nyata. Implementasi sikap kompetennya itu adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi agar bisa digunakan secara berkala oleh mahasiswa baru, menengah, dan akhir. Yang ketiga adalah eh, dokumentasi. Dokumentasi ini terkait bukan hanya foto pada saat paparan atau pada saat pelatihan, tapi dokumentasi ini juga terkait dengan dokumentasi pada saat pembuatan, terkait dengan shortcode dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah kerjasama dengan UPT Karir. UPT Karir di sini adalah sebagai pengampu dari aplikasi psikotes ini dan bekerjasama dengan rekan-rekan TIPD, di mana setiap kita mengerjakan aplikasi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, di mana di situ ada terkait dengan keamanan sistem, siapa yang akan menguji sistem tersebut, seperti itu. Jadi kita harus saling bekerja sama. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, data potensi mahasiswa bisa dipantau secara berkelanjutan. Kedua, mendukung bimbingan karir dan konseling. Yang ketiga, data mahasiswa ini bisa diintegrasikan dengan PD Dikti. Yang keempat, ini bisa meningkatkan mutu layanan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi. Yang pertama, belum adanya sistem yang mendukung kebutuhan dan harapan. Karena yang sistem yang akan dijalankan hanya untuk mahasiswa baru, Bapak. Jadi, sistem yang diharapkan adalah sistem yang bisa digunakan untuk mahasiswa baru, menengah maupun akhir, atau mahasiswa yang akan lulus. Selanjutnya belum ada kebijakan wajib psikotes berkala. Nah, ini yang perlu di-push, perlu disampaikan kepada pimpinan bahwasanya ketika akan membuat sebuah aturan, kita harus membuat kebijakan terlebih dahulu yang bersama. Selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan stakeholder. Ini adalah fungsi dari kerjasama antar unit tadi terkait dengan UPT Karir dengan unit TIPD. Selanjutnya yang solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Predikti untuk semua mahasiswa. Setelah pengembangan itu dilakukan, kita melakukan sosialisasi kepada unit terkait, yaitu UPT Karir sebagai penanggung jawab atau PIC dari aplikasi tersebut nantinya. Selanjutnya adalah usulan untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan psikotes berkala untuk semua mahasiswa. Ini nanti yang berwenang adalah pimpinan. Kita hanya bisa menyampaikan, Bapak. Selanjutnya, tokoh yang saya ambil adalah B.J. Habibie, di mana dia kompetensi tinggi, yaitu ingin belajar, dia bisa menciptakan sebuah teknologi baru yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Kutipan yang bisa saya ambil dari beliau adalah, tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Ini penutup dari saya, Bapak. Sebagai penanganan komputer yang kompeten, saya tidak hanya membangun aplikasi, tapi juga memastikan aplikasi itu benar-benar memberi manfaat luas bagi semua sivitas akademika. Begitu, Bapak, presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Burhan. Terima kasih atas paparannya, Mas Rizky Alif Suryanto. Selanjutnya bisa ditanggapi atau dibahas oleh Mbak Mita Muna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Khairul Burhan. Menanggapi dari presentasi Bapak Rizky Alif Suryanto mengenai sikap kompeten dalam Pranata Komputer yang hubungannya dengan pengembangan aplikasi psikotes yang terintegrasi dengan PD Dikti ya. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap bahwa kompeten
pengertian dari kompeten, lalu untuk pengimplementasiannya, lalu dengan manfaat-manfaatnya, dan juga hambatan-hambatan yang terjadi ketika pengimplementasian dari pengembangan aplikasi tersebut. Saya kira itu sudah cukup jelas dari eh, paparan dari Pak Rizky Alip. Kemudian dari tokoh yang mencerminkan dari sikap kompeten adalah Bapak B.J. Habibie. Benar sekali, untuk bisa dilihat dari track record atau riwayat Bapak B.J. Habibie itu adalah termasuk dari tokoh Indonesia yang mempunyai sikap kompeten. Terbukti dari beliau itu berani memberikan inovasi-inovasi. Beliau kompeten dalam bidangnya dan juga sangat berdedikasi terlebih untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Beliau belajar di luar negeri, mengemban ilmu di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia untuk memberikan perubahan pada wajah Indonesia dengan ilmu-ilmu yang telah beliau dapatkan di luar negeri. Seperti itu kiranya Bapak Khairul Burhan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya paparan kedua, saya mohon kepada ini Ibu Reza Kusumawardini. Terus selanjutnya ditanggapi oleh Bapak Arsyad Ridho. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Reza Kusumawardini ada? Lalu atas nama Reza Kusumawardini ada enggak? Oh, enggak, respon. Mungkin karena ini dari kelompok 4 ada enggak yang tadi atas nama Reza Kusumawardini? Enggak respon ya, mohon maaf. Mungkin untuk paparan saya ganti aja karena nggak respon ya. Nah, paparan selanjutnya monggo dari Pak Sutarto Dwi Sutrisno, nanti ditanggapi oleh Pak Rusudrido. Terima kasih. Cek, halo. Halo, kurang keras, Pak. Halo. Cek. Jelas, Cek. jelas, Pak. Sampun kepireng. Nggih. Matur nuwun Pak Burhan, izin share screen. Sampun Pak Burhan. Loading, Mas. Oh nggih. Sampun, monggo Sampun dimulai. nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan presentasi membahas core value ASN berakhlak. Saya mengambil nilai kolaboratif.
Kemudian pengertian kolaboratif adalah sikap kerjasama yang sinergis, dibangun atas dasar saling menghargai dan mendukung untuk mencapai tujuan optimal. Dalam konteks ASN berakhlak, kolaboratif berarti mau bekerja sama lintas unit, sektor budaya secara efektif dan produktif. Kemudian implementasi kolaboratif di dunia kerja yaitu kerja tim, aktif dalam lintas bidang, contoh antara bidang di kurikulum, kesiswaan maupun ekstrakurikuler maupun bidang-bidang di madrasah. Kemudian yang berbagi informasi, saling bertukar informasi antara guru dengan guru atau guru dengan pegawai, pendidik maupun tenaga kependidikan untuk mempercepat tugas di madrasah. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif antar lembaga, yaitu kerjasama antara madrasah dengan instansi luar seperti dinas kesehatan atau lembaga-lembaga atau instansi komunitas yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaat teknologi bersama, yaitu menggunakan platform atau LMS, Learning Management System bersama untuk administrasi sekolah. Kemudian manfaat dari kolaboratif itu adalah yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Yang kedua adalah harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, yaitu mendorong pertukaran ide dan solusi-solusi baru. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan. Dengan adanya kolaboratif ini dapat mempercepat realisasi sasaran bersama atau bisa mempercepat tujuan dari madrasah tersebut. Yang kelima yaitu kepuasan kerja. Dengan adanya kolaborasi dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi pegawai. Kemudian hambatan implementasi dari kolaboratif yaitu pertama ada terkait dengan ego sektoral, karena ada beberapa bidang dan sebagainya itu merasa ini yang paling penting, padahal semuanya juga sama-sama penting. Kemudian kurangnya komunikasi antar bidang, kemudian pembagian tugas yang masih tumpang soh atau yang kadang-kadang tidak jelas, dan yang terakhir yaitu terkait dengan perbedaan gaya kerja. Kadang-kadang antara guru, antara karyawan itu ada perbedaan dari gaya kerja. Kemudian bagaimana cara mengatasi dari hambatan tersebut, yaitu solusinya yaitu perlu adanya kesadaran penting kerja tim, kemudian komunikasi yang terbuka dan rutin, mungkin dengan adanya rapat seminggu sekali, kemudian perlu adanya SOP kolaborasi yang jelas, serta yaitu mendorong saling menghargai perbedaan, baik antara guru dengan guru, kawan dengan guru, maupun dengan yang lainnya. Kemudian tokoh inspiratif menurut saya yaitu Insinyur Soekarno. Bung Karno yang kita kenal merupakan proklamator atau presiden yang pertama. Beliau dikenal kemampuannya membangun kolaborasi lintas golongan atau sektoral. Kita ketahui dalam sejarah Indonesia, dalam perumusan dasar negara, Bung Karno merangkul kaum nasionalis, agama maupun sosialis. Kolaborasinya dengan tokoh Bung Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Sultan Syahrir membuktikan kekuatan sinergi dalam mempersatukan bangsa dan majemuk. Tidak hanya di Indonesia saja, Bung Karno juga berkolaborasi dengan negara-negara lain sehingga bisa menyelenggarakan seperti konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalimat afirmasi terkait kolaboratif, yaitu saya siap berkolaborasi dengan seluruh unsur di madrasah demi mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berintegritas untuk generasi bangsa. Mengatakan Pak Burhan, paparan saya terkait dengan kolaboratif. Monggo. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya tanggapan kepada Pak Rosudrito, waktu saya dipersilakan. Oke, sedikit menanggapi dari paparan Bapak Sutarto berkaitan dengan kolaboratif. Ya, insya Allah saya sangat setuju dengan banyak sekali pendapat beliau. Bagaimana implementasi, yaitu tujuannya tentu adalah untuk memajukan madrasah. Ya. Jadi kolaboratif antar internal, begitu juga dengan eksternal, itu adalah salah satu kunci pokok untuk memajukan madrasah beliau khususnya dan kita semua pada umumnya. Begitu juga dengan manfaat, tadi juga banyak disampaikan, ada
efisiensi, dan lain sebagainya. Hambatan juga disampaikan, begitu juga dengan solusinya, yaitu kesadaran masing-masing, komunikasi, SOP yang jelas, dan lain sebagainya. Adapun tokoh, ya meskipun banyak sekali sebenarnya tokoh yang sesuai dengan role model ini, tetapi juga tadi disebutkan Bung Karno, ya beliau juga tokoh proklamasi, yaitu menyatukan semua kalangan bangsa Indonesia dari golongan tua, entah itu Islam, nasionalis, sosialis, TNI, pemuda, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membangun dasar negara melalui Piagam Jakarta, ya beliau menyatukan dari berbagai kalangan di situ juga, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada pertanyaan insya Allah dari saya untuk beliau, hanya kata setuju. Gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Rosid Ridho. Paparan selanjutnya, Pak Rosid, maafkan. Kami-kami. Langsung udah ya. Selanjutnya, paparan selanjutnya disampaikan oleh Fendi Raka. Untuk selanjutnya tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Ika Latifah Nimah. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Pak Fendi, monggo. Mohon izin Mas, karena agak nge-lag sinyalnya di sini. Semoga lancar. Monggo. Sinyalnya yo nganu. Grup. Mungkin saya ganti aja Mas, daripada jenengan kayaknya sinyalnya agak error ya. Untuk paparan mungkin disampaikan oleh Wafiyatun Hanifah, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan untuk tanggapannya nanti sama Ibu Ika. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, segera Mas. Ngapunten Pak, minggu lalu saya sudah paparan. Apakah nanti dilanjut atau tanggapan aja? Tanggapan aja, Mbak. Berarti tidak apa-apa yang minggu kemarin itu? Tidak apa-apa. Sampun terlihat? Oh ya, sebentar Mbak, mungkin nanti dikasih yang nanggapi dari Buyar Sinta Rosadi. Oke, monggo untuk paparan dipersilakan. Oke, saya Fiatun Hanifah, guru BK di MTS Negeri 5 Cilacap, akan memaparkan tentang core value harmonis sebagai soft skill ASN Kemenak. Apa itu nilai harmonis? Nilai harmonis adalah salah satu unsur dari core value ASN berakhlak. Harmonis berarti menghargai setiap orang, menghormati perbedaan, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. ASN yang harmonis mampu bekerja sama dengan semua pihak tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Implementasi nilai harmonis oleh guru BK yang pertama yaitu menghargai keberagaman latar belakang siswa, yang kedua bersikap inklusif dan terbuka terhadap seluruh peserta didik, yang ketiga membangun kerjasama positif dengan rekan guru dan orang tua siswa, menjadi penengah dengan dalam konflik antar siswa, dan yang terakhir menghindari perlakuan diskriminatif dalam layanan konseling. Manfaat sikap harmonis bagi guru BK yaitu yang pertama menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan damai. Selanjutnya menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan dari siswa.
Yang ketiga, mempermudah kerjasama lintas pihak sekolah. Yang keempat, membantu meredakan konflik dan mencegah bullying. Yang terakhir, membentuk pribadi ASN yang toleran dan profesional. Hambatan dalam mengimplementasikan harmonis, adanya perbedaan budaya dan pandangan yang tajam, lingkungan kerja yang kurang mendukung, ya, ego sektoral atau kurangnya komunikasi antar guru, prasangka negatif terhadap siswa tertentu, dan kurang. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan sikap harmonis? Yang pertama, mengadakan pelatihan penguatan toleransi dan keberagaman, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar guru. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku toleran di lingkungan sekolah. Yang keempat, membentuk forum diskusi untuk menyatukan perbedaan pandangan. Yang terakhir yaitu melibatkan guru BK dalam kegiatan lintas budaya di sekolah. Tokoh yang sesuai dengan nilai harmonis, yaitu saya mengambil Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat RI, tokoh Nahdlatul Ulama. Relevansinya dengan nilai harmonis yaitu beliau mengedepankan toleransi dan dialog antar umat beragama, aktif dalam membangun hubungan damai lintas suku, agama, dan budaya. Yang terakhir itu dikenal sebagai tokoh yang merangkul semua golongan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme. Demikian presentasi nilai sikap harmonis sebagai guru BK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Untuk tanggapan bisa disampaikan oleh Buya Santarasati. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas paparannya. Untuk berakhlak korban. Suaranya kurang besar, Bu. Mohon maaf. Yes, sebentar, Bapak. Sudah terdengar? Sudah jelas. Okay. Terima kasih atas paparannya. Saya akan sedikit menanggapi untuk core value yang harmonis. Sangat bagus sekali yang dipaparkan oleh yang bersangkutan, yaitu sebagai guru BK. Nah, untuk harmonis ini menurut saya juga sangat diperlukan untuk membangun dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif dengan cara saling peduli dan menghargai perbedaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja. Saya tertarik dengan yang kalimat ego sektoral. Bisakah panjenengan memberikan saya sebuah contoh dari ego sektoral tersebut? Saya belum terlalu paham gitu. Terima kasih. Terima kasih, monggo bisa dijawab. Untuk ego sektoral itu biasanya itu apa ya, kayak kecenderungan atau pandangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Jadi apa ya, tidak untuk semua, kayak mementingkan kepentingannya pribadi lah, intinya seperti itu, ego sektoral. Nah, terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bapak Burhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan ke seluruh yang telah melakukan pemaparan dan yang sudah menanggapi. Selanjutnya, monggo saya kembalikan lagi kepada Pak Mukadi waktu dan tempat. Oke, terima kasih sekali pada Pak Khairul Burhan yang telah memandu jalannya paparan dan diskusi ya. Sekali lagi, untuk kelas yang sudah mengupload paparannya tidak perlu upload lagi ya Mas Burhan. Untuk kelas yang belum upload, silahkan masuk ke Google Drive saya, buat ya, kelompok berapa, angkatan berapa, semua paparan yang dibuat silahkan upload di situ. Kelompok yang lain juga buat folder kelompok berapa, angkatan berapa, silahkan paparannya diupload ke situ untuk membackup jika sewaktu-waktu nanti dibutuhkan terkait dengan mungkin penilaian dan sebagainya. Alamannya sudah saya share di chat ya, bit.lz/mutadi/tugas Latsar. Bagi yang sudah upload itu tidak perlu upload kembali. Terima kasih ya, saya pikir sampai di sini saja. Karena nanti saya harus istirahat, terus kemudian berbagi waktu, jam 1 nanti
saya harus membimbing kelas lain yaitu rencana aktualisasi. Kurang lebihnya satu pertemuan yang barokah. Insya Allah semuanya nanti akan menjadi CPNS atau PNS yang barokah, menjadi ASN yang barokah. Demikian, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live dari ruang Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Jadi berarti ini cukup nggih. Ini nggih Pak, nggih. Cukup, Mbak. Nanti saya istirahat dulu. Ya, Nggih. saya juga mau keluar sebentar. Kemudian nanti jam 1 saya sudah Oh ya. di kantor lagi untuk mengisi Nggih, berarti di kelasnya Bu nanti Ina ya. sudah di kelas lain nggih Pak, mohon kembali kasih Ya Pak sudah. nggih. Terima Oh kasih. nggih. Yang penting tugasnya diupload semua, Nggih. Mbak ya. Itu Baik, terima kasih Pak Teddy waktu dan tempat waktu dan ilmunya untuk teman-teman. Silahkan meneruskan yang belum selesai tugasnya. Pembelajaran kita sampai di sini. Dari kami panitia juga mohon izin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.